Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mereview salah satu skripsi yang berjudul Tartib Al-Dzikr. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada judul dan tujuan penelitian, kedua, metodologi dan tinjauan pustaka, ketiga, isi dan analisis, keempat, struktur dan format serta saran, kelima, kelebihan dan kekurangan. Langsung aja, judul skripsi ini yaitu Tartib Al-Dzikr. Judul skripsi ini tuh jelas dan tepat mencerminkan fokus kajian pada penyetingan teks atau kritik teks terhadap naskah Tartib Al-Dzikr yang terdapat dalam manuskrip ilmu tasawuf di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan isi naskah sesuai dengan keinginan penulis dan penyalin, serta memperbaiki kesalahan penulisan agar menghasilkan bacaan yang lebih baik, juga disampaikan dengan jelas. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hanif. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi dan tinjauan pustaka. Metodologi penelitian ini merupakan pendekatan filologi dengan fokus pada kritik teks. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi teks agar mendekati bentuk aslinya, memperbaiki kesalahan penulisan, serta menyempurnakan aspek kebahasaan seperti nahwu. Yang pertama, transliterasi, mengalihkan teks Arab ke dalam huruf Latin sesuai kaidah transliterasi ilmiah. Kedua, koreksi teks, memperbaiki kesalahan penulisan dengan menambah tanda baca, mengganti atau menghilangkan kata yang tidak sesuai. Yang ketiga, analis isi, mengidentifikasi dan mengaji tema-tema utama dalam naskah seperti konsep wafil. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup literatur yang berkaitan dengan studi filologi, teori dan metode kritik teks untuk memahami dan mengkonstruksi naskah kuno. Yang kedua, ilmu nahwu dan sorof untuk memperbaiki dan memahami struktur bahasa Arab dan naskah. Yang ketiga, tasawuf dan praktik ibadah sunnah untuk menafsirkan makna spiritual dari isi naskah seperti zikir, sholat, dan ibadah sunnah lainnya. So basically, skripsi ini ngebahas tentang naskah Tartib Al-Dzikr yang merupakan bagian dari manuskrip ilmu tasawuf. Penulis ini pakai metode filologi khususnya untuk teks criticism, buat benerin typo-typo, error, or something like that di naskahnya, biar hasil akhirnya itu lebih readable and make sense. Pada bagian isi, penulis menjelaskan step by step proses editing naskahnya, mulai dari deskripsi fisik, kondisi naskah, sampai ke perbaikan bahasa kayak nahwu sama sorof. Setelah diedit, penulis juga breakdown isi naskahnya, kayak definisi nawafil, contoh zikir, sholawat, tilawah Quran, doa, sholat, puasa, pokoknya all as a way buat deketin diri ke Allah. Terus analisisnya juga cukup rapi, dimulai dari kenapa pelestarian naskah klasik itu penting, metode filologi yang dipakai, sampai ke penjelasan isi naskahnya yang dibikin tematik. Selain itu, penulis juga highlight manfaat amalan sunnah yang basically jadi core dari isi naskah ini. Untuk saran perbaikan, yang pertama, analisis konteks yang lebih dalam. Kayaknya bakal lebih bagus kalau penulis tambahin insight konteks sejarah sosial. Nah, yang kedua, bandingin sama naskah lain. Would be nice juga kalau misalkan ada comparison sama naskah yang lain yang sejenis. Jadi analisis filologinya makin kuat dan kita juga dapat gambaran tradisi penulisannya. And for the last one, bahasa yang konsisten. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu harus lebih konsisten karena kadang suka bikin bingung. So that's my quick review, and next kita bakal lanjut ke pembahasan struktur, format, plus saran-saran yang bakal dibawain oleh Kais Latifah. Stay tuned! Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan formatnya. Untuk strukturnya ini sudah rapi ya. Halaman judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, ya semuanya rapi. Untuk formatnya, pertama penggunaan font dan spasi ya. Di sini fontnya menggunakan Times New Roman dan ukurannya itu 12.
Spasinya di sini menggunakan spasi ganda dan spasi abstraknya dan kata pengantarnya itu menggunakan spasi tunggal. Marginnya sudah sesuai dengan standar kampus. Penomoran bab dan subbab juga sudah jelas dan sistematis. Tabel, gambar dan kutipan juga diberi keterangan dengan jelas. Dan di sini penggunaan bahasanya pada abstraknya itu menggunakan bahasa Indonesia sudah sesuai dengan EYD, dan penulisan istilah Arabnya juga sudah baik. Untuk penomoran halamannya mungkin di sini pada kata pengantarnya abstraknya halamannya harus dinomor dengan menggunakan angka Romawi yang kecil, tapi di sini menggunakan angka biasa ya. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan materi. Kelebihan materi. Yang pertama, penyajian materi yang mendalam. Skripsi ini berhasil mengidentifikasi pokok bahasa dalam naskah seperti pengertian nawafil, zikir, sholat, membaca Al-Quran, serta sholawat, dan puasa sebagai contoh perbuatan sunnah. Hal ini memberikan wawasan yang lebih tentang praktek ibadah dalam Islam. Yang kedua, keterbukaan akses. Skripsi ini dapat diakses secara terbuka melalui repositori UIN Jakarta, memungkinkan siapa saja untuk mempelajari hasil penelitian ini secara gratis. Lalu, kekurangan skripsi. Yang pertama, keterbatasan analisis komparatif. Penelitian ini fokus pada penyuntingan teks tanpa membandingkan naskah dengan versi lain yang mungkin ada. Analisis komparatif dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang variasi teks dan tradisi penulisan. Yang kedua, keterbatasan pembahasan. Skripsi ini tidak membahas secara mendalam tentang pengaruh atau relevansi naskah dalam konteks keilmuan atau praktik keagamaan masa kini. Pembahasan semacam ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pemahaman kontemporer. Demikian review skripsi kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi bidang ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.